Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah untuk memandu beliau, untuk mengarahkan beliau bagaimana beliau ini agar bisa merubah, yaitu masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang penuh keimanan dan ketakwaan. Maka kalau boleh dibilang reformasi yang dilakukan Rasul adalah dalam panduan Allah SWT. Apa yang harus dirubah dan apa yang harus dilakukan ketika masyarakat rusak sehingga menjadi masyarakat yang mulia adalah kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah panduan kehidupan manusia, panduan bagaimana manusia menjalani hidup ini, seperti yang Allah SWT sampaikan di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat ke-9 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Inna sesungguhnya hadzal qur'an, Al-Qur'an ini yahdi memberikan petunjuk lillati hiya aqwam kepada jalan yang lebih lurus, wa yubashshirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang mereka melakukan amal soleh, anna lahum sesungguhnya bagi mereka ajran kabira adalah pahala yang besar. Jadi di ayat ini Allah SWT mendandaskan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan, petunjuk kehidupan, jalan harus ditempuh seseorang ketika ingin memperbaiki kehidupannya, jalan yang harus ditempuh oleh suatu masyarakat ketika masyarakat itu ingin berubah dari keadaan yang buruk menjadi yang baik. Maka Rasulullah SAW ketika memperbaiki masyarakat itu, Rasulullah SAW adalah dipandu oleh Allah langsung. Oleh karena dengan Al-Quran itulah, kurikulum Al-Quran, Rasulullah berhasil mengubah dunia masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, masyarakat yang tunduk patuh kepada hukum Allah. Oleh karena itu Al-Quran adalah berisi berbagai ilmu bagaimana kita merubah keadaan masyarakat dari jahiliyah, dari keadaan yang rusak menjadi masyarakat yang baik. Dikuatkan oleh makalah dari sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan begini, man aradal ilma falyuthawwiril qur'ana. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka pelajarilah Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu berisi ilmu orang yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Jadi ilmu-ilmunya orang dulu dan ilmu orang-orang yang akan datang itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau Allah katakan ya tibyana likulli syai'in, menjelaskan setiap persoalan. Sebagai kurikulum pendidikan, kurikulum perubahan masyarakat yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka Al-Quran turun secara bertahap. Dari Lauhul Mahfud ke dunia turun satu gelondong 30 juz, yaitu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia ke Baitul Izzah turun 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Ya, karena Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap, yaitu kurang lebih membutuhkan waktu 23 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata urutan turunnya Al-Quran itu memiliki rahasia yang luar biasa berdasarkan hasil penelitian seorang ulama, yaitu dari Syam, Dr. Abdul Majid Al-Ghili Al-Yamani. Nah, hasil pengkajian beliau ternyata luar biasa. Jadi kenapa Al-Quran itu turun bertahap? Kenapa tidak langsung total 30 juz kepada Rasul? Karena Al-Quran ini mau merubah masyarakat yang sudah jahiliyah menjadi masyarakat yang betul-betul beradab, beriman, betul-betul masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka Al-Quran menjadi kurikulum perubahan dan perbaikan dunia. Karenanya ketika kita ingin memperbaiki dunia saat ini, maka kalau kita ingin berhasil, kurikulumnya harus Al-Quran dan menempuh jalan hidup yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghili Al-Yamani
di dalam disertasinya yang berjudul Kaifa Yubarmijul Quranul Hayah, bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan Anda, ternyata Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok kalau mau dibilang, yaitu sepertiga pertama adalah perbaikan diri manusia. Firman Allah SWT ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka di situ ada 2 perubahan, yaitu perubahan yang dilakukan oleh Allah SWT, ya, takdirun ilahiyun, perubahan yang dilakukan Allah, dan takdirun insaniyun, perubahan yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang dilakukan oleh Allah adalah pada lafaz innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah suatu kaum, di mana lafaz bi di situ bermakna adalah al-isyaq, yaitu melekat. Artinya kaum itu tidak akan dirubah oleh Allah kecuali kaum itu berubah dari maksiat menjadi taat, maka akan dirubah menjadi baik. Dari taat semakin taat maka menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya kalau dari taat ke maksiat maka akan dirubah menjadi buruk. Nah, sebaliknya ketika Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia itu mau merubah bangsa itu diri mereka, inilah yang harus dilakukan oleh manusia. Takhirul insan, perubahan yang harus dilakukan oleh manusia. Apa yang harus dirubah yang ada di dalam diri manusia itu? Nah, disinilah Al-Quran memberikan yaitu penjelasan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sepertiga pertama dari Al-Quran itu adalah untuk memperbaiki diri manusia. Kemudian sepertiga yang kedua adalah perbaikan masyarakat. Jadi setelah diri manusia itu berubah, diperbaiki, maka kemudian masyarakat yang diperbaiki. Dan sepertiga yang ketiga adalah perbaikan negara. Maka di sini harus dilakukan secara pentahapan, dari perbaikan individu, kemudian ke perbaikan masyarakat, kemudian ke perbaikan negara. Maka disitulah kalau kita lihat rahasianya di mana, yaitu rahasianya pada urutan turunnya Al-Quran itu yang secara bertahap. Maka Al-Quran itu ada 2 periode penurunan, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. 2 fase ini memiliki karakter yang berbeda antara fase Makkah dengan fase Madinah ini. Jadi fase Makkah Rasulullah itu 13 tahun, fase Madinah itu 10 tahun. Dan para ulama tarikh, para ulama sejarah atau ulama menganalisa keadaan kondisi masyarakat, kalau menurut urutan dakwah, kita sekarang berada pada fase Makkah. Ini dalam artian perubahan sebuah masyarakat, ya. Hanya bedanya Al-Quran sudah turun secara lengkap. Tapi secara fakta masyarakatnya itu adalah fase Makkah, di mana fase Makkah itu adalah masyarakat yang diterapkan hukum selain hukum Allah SWT. Buktinya bahwa tidak diatur dengan hukum Allah. Bulan Ramadan seperti ini, kalau menurut Allah puasa itu wajib. Menurut Allah puasa wajib. Di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alatina min qablikum la'alakum tattaqun. Tapi kalau menurut masyarakat, apakah puasa wajib? Menurut negara ini apakah puasa wajib? Ternyata tidak. Buktinya apa? Tidak adanya sanksi atas orang yang tidak berpuasa. Berbeda dengan misalnya kita pakai helm. Di negara kita ini helm itu wajib. Buktinya apa? Kalau panjenengan keluar naik motor nggak pakai helm, ada operasi kesemprit, polisi kena tilang. Pakai safety belt wajib. Buktinya apa? Kalau misalnya bapak ibu mengendarai mobil, pas ada operasi kemudian kok tidak pakai sabuk pengaman, kena tilang. Tapi coba, ada nggak tilang orang yang tidak berpuasa? Ada nggak tilang orang yang tidak menutup aurat? Ada nggak tilang orang yang tidak sholat? Tidak ada kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya secara hukum Islam bahwa sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat itu wajib. Tapi secara hukum di negeri ini dia bukan wajib. Itu menunjukkan bahwasanya yang berlaku adalah bukan hukum Allah SWT. Itu sama persis ketika Rasulullah dakwah di Mekah pertama kali. Demikian, oleh karena itu kenapa masyarakat sekarang secara tahapan dakwah itu sama dengan masyarakat kondisi di Mekah, karena tidak diatur oleh hukum Allah SWT dalam masalah-masalah seluruh aspek kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus menggunakan ayat-ayat Makkiyah untuk bagaimana mendidik masyarakat itu. Jadi 2 fase ini sangat berbeda, fase Makkah dan Madinah itu. Ini menjadi pelajaran untuk kita bagaimana urutan kurikulum membangun sebuah generasi, sebuah peradaban yang hebat dulu Rasulullah SAW itu. Kalau kita ingin kembali menjadi peradaban yang luar biasa, peradaban yang agung, maka tidak ada cara lain kecuali kita menempuh jalan Rasul Muhammad SAW.